semua. Selamat pagi dan selamat beribadah. Di ibadah kedua ini kita akan mulai dengan satu firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat yang kedua dan yang ketiga. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita baca sekali firman Tuhan ini bersama-sama dalam ayat yang kedua dan tiga. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Puji Tuhan, mari kita serahkan ibadah kedua kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan sangat bersyukur Bapa buat pagi hari ini. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Dan saat ini Tuhan kami siap masuk dalam ibadah yang kedua, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah yang kedua ini kepada Tuhan. Engkau mengurapi, Engkau menyatakan kuasa, Engkau menyatakan mujizat kepada setiap kami. Kami berdoa yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa, dan yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Kami serahkan ibadah ini Bapa. Kami percaya mujizat akan terjadi pada pagi hari ini Bapa, dan ibadah itu menjadi ibadah yang luar biasa, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hatimu ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya kepadamu Tuhan. Tubuh jiwa roh kami, biarlah semuanya memuliakan namamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kasihankan hati kami untuk memuji memuliakan Tuhan. Mari kita namanya haleluya. Sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, puji dan kebesaran katalah musik dan tari, semua makhluk di bumi suka berdasar hati, naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Sama-sama bersuka di hadirat Tuhan. Bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, pujian kebesaran katalah, musik dan tari, semua makhluk di bumi suka berdasar hati, sama-sama sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sungguh Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan Yesus, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik,
Anugerahnya kekal selamanya. Sorak-sorai bagi kita. Tuhan baik selamanya di Allah yang setiap. Haleluya.
Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Harapanku, hidupku dalam
Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur, kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau tenang di hadapan Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap kami, urapi setiap kami ya Tuhan. Berikan hikmat pada siang hari ini, supaya kami dapat mengerti setiap firman yang kami dengar, sehingga firman Tuhan tertanam di hati kami bertumbuh dan berbuah. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat buat jemaat Tuhan. Urapi setiap jemaat Tuhan, berikan telinga sebagai murid yang mampu mencerna setiap firman yang didengar siang hari ini, sehingga firman Tuhan bermanfaat dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Kami persembahkan ya Tuhan, firman Tuhan, kami serahkan tempat ini, setiap peralatan yang kami pakai semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Dari kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam GTM. Salam mujizat, salam keajaiban. Bapak Ibu apa kabar? Luar biasa, diberkati Tuhan, amin. Ya, nuansanya biru-biru, sangat menyenangkan ya. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah ada di 13 tahun gereja kita. Kemarin tanggal 12 kita berulang tahun, dan ini semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Saudara diberkati bergereja di tempat ini, bisa lambaikan tangan yang diberkati sekali lagi, beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Kita sudah berada di penghujung tahun, saudara, bulan Desember, dan tema di gereja kita untuk bulan ini adalah Great Joy for the Whole Nation. Kesukaan besar bagi semua bangsa. Saudara, tidak terasa ya, cepat 1 tahun. Perasaan baru beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan di akhir tahun, dan saya mereview, saya flashback selama 1 tahun tema-tema di gereja kita. Ternyata sekarang sudah Desember lagi. Ya, tetapi puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Kita buka di dalam Lukas 2 ayat 10 yang menjadi ayat hafalan kita di bulan ini, menjadi tema di bulan ini. Kita baca bersama-sama Lukas 2 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu kalau baca dalam Lukas 2 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20, saudara ini menceritakan seputar kelahiran Tuhan Yesus. Di perikop yang pertama ayat 1 sampai 7 menceritakan kelahiran Tuhan Yesus, dan di yang berikutnya ayat 8 sampai dengan 10 ini bercerita tentang gembala-gembala. Dan ini yang menjadi salah satu pokok bahasan kita pada siang hari ini, gembala-gembala. Mengapa gembala ini dipilih oleh Tuhan menjadi alat ya Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ya buat bangsa-bangsa. Luar biasa. Kenapa gembala? Orang yang kecil, orang yang mungkin dipandang sebelah mata, tetapi Tuhan izinkan dia tahu terlebih dahulu berita tentang sukacita, dan mereka dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar ini kepada banyak orang. Haleluya. Kenapa seperti ini saudara? Karena Tuhan akan menunjukkan kepada kita semua bahwa di dalam Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang berpikir mustahil gembala dipakai Tuhan. Harusnya dipakai Tuhan orang besar. Kenapa tidak melalui kerajaan? Kenapa tidak melalui pemimpin? Kenapa harus melalui gembala? Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara bercerita tentang kesukaan. Malaikat Allah ketika itu menceritakan kepada gembala, ada kesukaan besar. Apa itu kesukaan, saudara? Kalau kita berbicara tentang kesukaan, ini adalah satu skenario oleh Tuhan, yaitu tentang keselamatan. Ya, karena semua orang manusia berdosa, dan Allah memutar balik pikiran sedemikian rupa supaya manusia ditebus dosanya. Bagaimana caranya? Kemudian dia membuat skenario tentang penyelamatan. Kita semua tahu bahwa keselamatan Tuhan Yesus ada dalam rangkaian Paskah, rangkaian besar Paskah, yaitu kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Disitulah. Tetapi sebenarnya Natal, kelahiran Tuhan Yesus ini menjadi awal skenario Tuhan. Karena Paskah bisa terjadi karena ada kelahiran Tuhan Yesus. Jadi semestinya ini adalah awal dari skenario yang luar biasa dari Tuhan, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Dan ini semua sudah direncanakan Bapak Ibu oleh Tuhan
Dan rencana Tuhan ini mau tidak mau harus terjadi. Dengan upaya, dengan jalan apapun, bagaimanapun modelnya, bentuknya, heboh, luar biasa, spektakuler ya saudara. Yang penting kemauan Tuhan, tujuan Tuhan, rencana Tuhan harus terjadi. Kenapa saya katakan heboh, spektakuler? Kalau saudara baca dalam ayat, mulai ayat yang pertama dan sampai ke-7, di sana diceritakan, saya tidak usah baca ya saudara untuk menghemat waktu. Ketika itu saudara, raja mengumumkan bahwa di seluruh dunia setiap orang, setiap manusia harus mendata ulang dirinya dan harus kembali ke daerah asalnya. Saudara bayangkan di seluruh dunia harus kembali ke daerah asalnya untuk didata ulang. Saya membayangkan saudara, beberapa hari yang lalu kita terlibat di dalam pilkada ya saudara. Saudara punya KTP di mana? Saudara harus menyoblos di situ, betul? Ini kembali ke daerah asal saudara. Yang kecuali pemilihan presiden, saudara bisa nyoblos di mana-mana. Harus sesuai. Saudara dalam skala yang kecil, itu pun ribetnya seperti apa ya, saudara harus pulang ke daerah saudara kalau mau memberikan suara saudara. Saya ceritakan pengalaman saya beberapa hari yang lalu ketika nyoblos. Kami warga baru di Cahaya Baru, saudara, saya sudah punya KTP di sana, tetapi saya memang jauh hari sebelum pencoblosan saya belum lapor, dan malam sebelum hari pencoblosan itu saya baru ke tempat Pak RT. Pak RT, saya nyoblos di mana ini? Sudah punya KTP? Sudah jadi. Oh ya udah di sini. Tapi besok datang jam 1 ya. Di bagian yang bawa KTP belum didata, tidak terima undangan, datang jam 1 siang. Oh siap. Libur, kami santai-santai hari itu karena menunggu jam 1. Akhirnya pas jam 1 kami bertiga datang ke TPS. Gak cerita, sampai di depan TPS ada petugas yang dari dalam menuju keluar menghampiri kami. Dia tanya, mau apa Pak? Ada. Belum mau nyoblos, saya bilang. Saya bawa KTP. Terus dikatakan seperti ini sudah jam 1 Pak. Nah iya, ini yang saya tunggu. Saya disuruh jam 1 datang ke sini, saya bilang. Nggak bisa, jam 12 Pak. Jam 1, saya disuruh jam 1. Jam 12 Pak, jam 1. Terjadi perdebatan kecil antara jam 1 dan jam 12. Singkat cerita saudara, ternyata pencoblosan di TPS itu sudah selesai. Sudah disemprot desinfektan, kursi sudah disusun seperti di belakang itu. Di tengah sudah kosong, sudah dipel dan lain sebagainya. Singkat cerita, pengurus datang kepada pengurus yang lain dan membicarakan hal ini. Dan kemudian saya dipersilakan duduk, diambil lagi kursi 3 biji, disemprot, silakan duduk Pak. Cuma ada 3 kursi karena yang lain sudah disusun. Kemudian mereka rapat, bagaimana ini orang yang baru datang, diterima, dilayani atau tidak? Ya seperti itu. Kemudian saya mendengar ada salah satu pengurus yang suaranya agak keras sehingga saya terdengar meskipun agak jauh, yang katakan seperti ini. Mereka ini disuruh jam 1 datangnya, makanya dia datang jam 1. Berarti bukan salah mereka. Kalau mereka disuruh datang jam 9, datang jam 9. Gitu. Saya dengar, oh ada yang bela. Tidak perlu membela diri. Singkat cerita saudara, akhirnya kami dilayani, oh boleh Pak silakan. Kemudian kembali ke formasi awal, para petugas yang tadi sudah pergi, ada yang makan dan lain sebagainya sudah kosong, kembali lagi. Bagian sini menerima KTP, sini bagikan sarung tangan, sini bagian isi apa saya lupa. Kemudian sebelah situ dan akhirnya kami nyoblos selesai. Saudara, hanya 3 orang yang akan menyoblos, ribetnya bukan main. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, hanya miskomunikasi, saudara. Bayangkan kalau seluruh dunia harus kembali ke daerah asalnya hanya untuk didata ulang, saya bisa membayangkan betapa ribetnya. Dan ini yang terjadi ketika itu Kaisar Agustus memerintahkan seluruh dunia kembali. Saudara tahu, ini adalah rencana Tuhan yang dahsyat luar biasa. Hanya supaya Maria dan Yusuf kembali ke Bethlehem dan mendatakan dirinya, dan supaya Yesus lahir di sana. Peristiwa besar terjadi, saudara. Harus didata ulang seluruh dunia kalang kabut. Saya bayangkan, wah, kalau di perjalanannya luar biasa, ya ada onta plat nomor daerah lain datang ke sini, ya, pakai onta dan keledai ya waktu itu saudara. Wah, wirawiri pulang ke kampungnya dan lain sebagainya. Transportnya sedemikian rupa, wah, penginapan dan lain sebagainya. Heboh. Hanya supaya Yesus
lahir di Bethlehem dan harus lahir di sana. Itu rencana Tuhan. Bapak Ibu, ketika rencana Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita, mungkin ribet, mungkin terjadi sesuatu yang tidak enak, saudara. Tetapi ketahuilah ketika rencana Tuhan itu baik dalam kehidupan saudara dan saya dan harus terjadi, kita nikmati saja karena kita tahu hasilnya dahsyat, luar biasa. Amin, saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara, kesalahan Tuhan luar biasa yang terjadi ketika itu. Untuk maksud yang harus terjadi, untuk rencana yang harus terjadi, Tuhan tidak masalah melakukan apapun bila perlu bumi ini digoncang, ya, supaya rencana Tuhan diselamatkan terjadi. Rencana apa sebenarnya? Ya, rencana kelahiran Tuhan Yesus. Rencana apa sebenarnya? Rencana keselamatan bagi seluruh umat manusia yang harus terjadi. Saudara yang Tuhan, ketika berbicara tentang keselamatan ini, ya, hasilnya rencana Tuhan. Karena di masa yang lalu, di dalam perjanjian lama, tidak ada keselamatan. Oleh sebab itu, inilah cara Tuhan. Yesus harus lahir di dunia, menjadi daging, dan menebus dosa manusia, sehingga keselamatan terjadi. Yesus adalah pembuat jalan keselamatan. Ya. Bulan lalu saya katakan, ketika saudara memuji Tuhan, dia buka jalan, atau dia buat jalan, apakah itu ya saudara? Sama-sama benernya. Dia sedang membuat jalan keselamatan buat saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, jalan itu siapa yang boleh melalui? Siapa yang boleh lewat di jalan itu? Yang boleh lewat adalah semua orang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan harus melalui jalan itu supaya sampai kepada Bapa. Karena dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara kesalahan Tuhan, inilah jalan yang dibuat oleh Tuhan Yesus, dan dia sendiri menjadi jalan. Kalau saudara mau sampai kepada Bapa, harus melalui dia. Tadi pagi saya berikan ilustrasi, saudara, ada satu jalan diperbaiki di jalan lapangan, ya Pak RT, jalan lapangan di jalannya Pak Longnan situ beberapa waktu yang lalu kami mau bawa barang ke tempat Pak Longnan, tetapi tidak bisa karena sedang direncanakan akan dicor. Kemudian saya tanya, berapa lama ini bisa dilewati? 1 minggu, waduh. Kalau motor mungkin 2-3 hari sudah bisa lewat, 1 minggu. Akhirnya kami menunggu 1 minggu dan singkat cerita sampai 1 minggu sudah bisa dilalui, jalannya sudah bagus, semenisasi gitu ya, saudara, rapi. Dan saya lewat di sana, orang lain lewat di sana. 10 tahun mendatang, saudara, 5 tahun mendatang, berapa tahun mendatang, ada orang lewat di situ, boleh tidak, saudara? Boleh. Tahu nggak siapa yang buat jalan? Nggak tahu. Saya baca di plang situ ternyata ada anggaran-anggaran. Oh, ini pemerintah ya. Pemerintah membuat jalan itu supaya kita bisa sampai ke ujung, saudara. Siapapun boleh lewat ke jalan itu kalau mau ke ujung. Tuhan buat jalan ke surga. Siapapun boleh lewat ke situ kalau mau ke surga. Amin, saudara. Inilah jalan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Inilah jalan yang dibuka oleh Tuhan Yesus. Jadi dia buka jalan, dia buat jalan sama ya, saudara. Inilah jalan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Berbicara tentang jalan, saudara. Berbicara tentang gembala tadi sebagai orang kecil yang dipakai Tuhan luar biasa, memberitakan kabar sukacita yang besar bahkan ke seluruh dunia. Menjadi alat yang luar biasa. Sekarang kita melihat mengapa harus di Bethlehem. Dia lahir. Ini sekali lagi rencana Tuhan. Bethlehem Efrata, saudara. Ini adalah kota kecil, kotanya Naomi, kotanya Ruth, saudara. Sangat kecil. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus lahir di kota yang sangat kecil, di tempat yang sangat kecil, bahkan tempat domba, saudara. Sekali lagi, saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan akan menunjukkan mujizatnya. Kalau Yesus lahir di kerajaan, ya sudah biasa. Raja lahir di kerajaan, saudara. Tetapi di tempat yang biasa, di tempat yang hina.
karena Tuhan akan menyatakan kepada dunia, kepada kita semua, tidak ada yang mustahil, karena orang berkata itu mustahil. Bethlehem Efrata, saudara. Tahun lalu mungkin saya masih ingat Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan tentang Bethlehem. Digambarkan satu daerah yang kecil, yang jumlah penduduknya tidak banyak, hanya mungkin sekitar 500-an orang. Bahkan kalau ketika saya baca referensi, saudara, Bethlehem Efrata ini menuju kepada satu angka seribuan, ya kurang lebih seperti itu. Jadi penduduk di bawah 1000, dia tidak bisa memunculkan pemimpin dari daerah itu. Pemimpin daerah, kepala suku atau apapun itu tidak bisa muncul karena terlalu sedikit. Tidak cukup kuotanya, saudara. Jadi harus bergabung di tempat lain. Itu Bethlehem Efrata. Gambarannya adalah tempat ini kalau kita bandingkan ya, saya membandingkan dua tempat ini, Bethlehem Efrata dengan Kana, sama-sama kota kecil, tetapi di Kana ini banyak pohon anggur. Otomatis di sana banyak produksi anggur. Di sini banyak padang rumput yang banyak. Otomatis banyak kambing dombanya di situ. Kambing dombanya sehat-sehat, subur, banyak sekali, bahkan melebihi dari manusianya jumlahnya, melebihi dari penduduknya. Tetapi sayangnya kambing domba tidak punya suara, jadi tidak bisa memilih pemimpin daerah. Saudara yang sayang Tuhan, tetapi mengapa Tuhan pilih Bethlehem Efrata ini? Sekali lagi, yang terkecil Tuhan akan buat luar biasa besar. Kota kecil dipilih dan dikatakan di dalam kitab Mika akan lahir seorang yang memerintah di Israel. Saudara, bagaimana kota kecil ini bisa melahirkan pemerintah, sedangkan kuotanya aja tidak cukup, tidak bisa memilih pemimpin daerah, saudara. Tetapi ini yang terjadi karena tidak ada yang mustahil. Dalam kitab Mika ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Mika 5 ayat 2 kalau dalam textbook ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil, ya, garis bawah terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Dari sini sudah aneh. Sudah aneh. Yang permulaannya sudah ada sejak purbakala. Saya tambahin ada ya supaya enak bahasanya. Sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dikatakan akan lahir seorang pemimpin yang akan memerintah Israel. Siapa yang dimaksud, saudara? Yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Sudah dinubuatkan, saudara. Yesus Kristus itu siapa, saudara? Dia adalah Allah. Ya. Berbicara tentang Yesus, berbicara tentang Allah, berbicara tentang Bapa, saya teringat dan saya mengutip khotbah dari Abuna Yusuf Roni, dia katakan seperti ini. Yesus itu sama dengan Allah. Dia sama dengan Bapa. Bapa dengan anak itu hakikatnya sama. Satu hakikat, dia melekat, dia sama. Orangnya ya itu juga. Ya, gitu. Dengan gayanya seperti itu, saudara. Dan jangan dibayangkan bahwa karena Yesus itu anak ya seperti anak-anak seperti itu. Tidak. Dia sama dengan Bapa, dia sama dengan Allah. Dan dia akan lahir di Bethlehem Efrata ini, saudara. Dan menjadi pemimpin, itu nubuatnya seperti itu. Dia adalah firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Dan ini yang menjadi tidak terpikirkan oleh kita, tidak terjangkau oleh pikiran kita. Itu disebut bahwa Allah adalah Allah yang transenden, jauh di luar pemikiran kita, jauh di luar logika kita, tidak masuk akal. Tetapi hal yang tidak masuk akal itu heran, saudara. Kenapa bisa ada bersama dengan kita, ada di sekitar kita, bahkan ada di dalam kehidupan kita. Itulah Allah Immanuel, itulah Allah Immanen. Itulah Yesus Kristus, saudara. Luar biasa, dan dia lahir di Bethlehem, kota yang kecil, yang dipandang sebelah mata. Tidak punya pemimpin, tetapi muncul pemimpin bahkan terbesar di seluruh dunia. Saudara yang sayang Tuhan, ketika ada Yesus lahir di sana, ketika ada Tuhan lahir di sana, maka semuanya berubah. Semuanya berubah. Dikatakan seperti ini di dalam Matius 2 ayat yang ke-6.
Tadi di kitab Mika dikatakan Bethlehem, kota kecil, ya. Tetapi di dalam Matius 2 ayat 6 dikatakan seperti ini. Saya bacakan buat kita semua. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Berubah. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang kita dapat dari firman Tuhan pada siang hari ini? Sekecil apapun kita, seperti gembala mungkin, apapun pekerjaan kita, remeh-temeh dipandang orang, tetapi ketika ada Yesus di sana, maka dirubah menjadi luar biasa, menjadi besar. Amin, saudara. Seberapa kecil pun tempat Bethlehem, seberapa kecil pun keluarga saudara, seberapa kecil gereja saudara, tetapi ketika ada Yesus di sana, maka akan dirubah menjadi yang terbesar, bahkan memimpin, dikatakan seperti itu. Tadi di Mika dikatakan terkecil, di dalam Matius 2 ayat 6 dikatakan yang terbesar, bukan terkecil maksudnya, saudara. Berubah. Mari kita melihat kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Apapun pekerjaan kita, apapun pergumulan kita, sekecil apapun kita, ketika ada Yesus di sana, maka akan besar, dirubah menjadi besar. Hadirkan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita, pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam kita melayani Tuhan, maka kita akan dibuat menjadi besar, dahsyat, luar biasa, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saya dan saudara adalah orang percaya, bagi kita pun tidak ada yang mustahil. Agar rencana Tuhan terlaksana, saudara, berjalan dengan baik, Tuhan butuh kerjasama dengan seorang yang namanya Yusuf. Kita semua tahu cerita bagaimana Yusuf mengambil Maria untuk kemudian melahirkan Yesus Kristus. Yang sering kita dengar adalah Yusuf ini orang baik, orang tulus. Betul ya saudara, tidak mau mempermalukan Maria. Oleh sebab itu dia mau mengambil sebagai istri. Nanti apa kata orang kalau tidak ada suaminya dan lain sebagainya. Dia tulus, dia baik. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara pada siang hari ini, tidak cukup dengan orang tulus, tidak cukup dengan hanya orang baik, tetapi dibutuhkan seorang Yusuf yang memiliki pengenalan akan Allah lebih. Yusuf punya pengenalan akan Allah lebih sehingga dia dapat melakukan hal yang dahsyat, luar biasa, besar. Tidak semua orang bisa melakukan seperti Yusuf. Alkitab katakan, dia mengambil Maria menjadi istrinya dan dia sah. Dia tinggal satu rumah. Tetapi Alkitab katakan, tetapi dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan Yesus Kristus. Dibutuhkan kesucian, dibutuhkan perilaku yang baik, dibutuhkan pengenalan akan Allah sehingga Yusuf bisa melakukan hal itu. Kalau tidak, omong kosong. Kecuali ya Bapak Ibu, kalau kita melihat zaman sekarang, tidak mungkin bisa terjadi hal yang seperti itu. Tetapi akan mungkin ketika seseorang itu memiliki pengenalan akan Allah yang luar biasa dan dia tahu Allahnya, tahu rencana Allah dalam kehidupannya, tahu rencana Allahnya dalam kehidupan dunia untuk keselamatan dunia, maka dia bisa melakukan ini dan dia tidak berbuat dosa. Yusuf tidak berbuat dosa, luar biasa. Saya diberkati dengan cerita tentang Yusuf, saudara. Satu lagi tokoh Alkitab, saya juga diberkati dengan tokoh ini, yaitu Yohanes. Saya mengagumi Yohanes, saudara. Dia ini adalah sepupunya Yesus, umurnya kurang lebih, dia lebih tua 6 bulan. Ya. Yohanes ini anak Zakaria dan Elizabeth. Saya masih teringat ceritanya ketika itu, ketika malaikat datang kepada Zakaria, bapaknya, dan dia katakan, kamu istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Tidak percaya. Kenapa? Waktu itu istrinya sudah tua dan sudah tidak bisa punya anak. Dan kira-kira ketika malaikat Allah menyampaikan kepada Zakaria, nanti istrimu akan hamil. Masa? Kira-kira seperti itu. Dan seketika itu juga dia dihukum Tuhan, dia tidak bisa ngomong, bisu, saudara. Singkat cerita, ketika benar istrinya hamil dan melahirkan, kemudian dia percaya,
diberi nama Yohanes, dan kemudian dia mulai bisa berkata-kata kembali. Dia sepupunya, si Yohanes ini sepupunya Yesus. Saudara masih ingat cerita ketika Elizabeth dan Maria hamil, dan mereka ketemu sama-sama hamilnya, bumil-bumil ketemu, dan kemudian anaknya bergoncang di perut seperti sudah mengenal, ya kira-kira seperti itu, saudara. Itu dia, Yohanes. Pekerjaannya adalah melayani Tuhan. Yohanes pekerjaannya membaptis orang, dan singkat cerita Yesus pun dibaptis oleh Yohanes. Nah, sudah sama-sama dewasa, sudah sama-sama melayani, kemudian dibaptislah Yesus oleh Yohanes. Singkat cerita, setelah dibaptis Yohanes, mereka punya jalan masing-masing. Yesus ke sana, masuk ke padang gurun selama 40 hari dan lain sebagainya. Roh Kudus memenuhi dia dan lain sebagainya. Si Yohanes tetap melaksanakan pelayanannya. Singkat cerita, saudara, Yesus ini terkenal lama-lama. Ya, dia memberitakan kabar baik kemana-mana, mengatakan kepada banyak orang, bertobatlah, bertobatlah. Pelayanan mereka sama, tetapi pengikut Yesus lebih banyak. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika ada satu profesi yang sama, dalam hal ini melayani Tuhan, satu pengikutnya banyak, satu pengikutnya berkurang, bahkan pindah ke sana, menimbulkan kecemburuan. Bahkan di antara murid-murid mereka pun, wah ini dulu kan dibaptis sama bosku, kenapa dia sekarang pengikutnya banyak, bahkan anak buahnya pun sekarang baptis orang. Singkat cerita, mereka ada masalah, dan kita baca di dalam, ini adalah cerita singkatnya. Saya kagum dengan Yohanes dengan perkataan seperti ini. Kita buka dalam Yohanes 3 ayat yang ke-25. Dikatakan seperti ini, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. 6. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Lapor, saudara. Anak buahnya lapor. Kita lihat di ayat yang ke-27, saudara catat baik-baik ayat ini. Saya diberkati dengan ayat ini. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Dibutuhkan pengenalan akan Allah yang luar biasa dalam kehidupan Yohanes, sehingga dia bisa berkata seperti ini. Saudara, profesi yang sama secara umum saingan. Saudara kontraktor, saingannya kontraktor. Saudara punya toko spare part, saingannya toko spare part. Saingan toko spare part bukan tukang jual soto. Sama profesinya saingan, timbul persaingan. Melayani Tuhan pun bisa saingan, bahkan terjadi ini ya di antara murid-murid mereka. Tetapi luar biasa, saya katakan perlu pengenalan Allah yang luar biasa dari seorang yang bernama Yohanes untuk dia bisa berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Saudara, gereja kita sudah 13 tahun. Gereja kita besar. Amin. Perjalanan dari 0 ke 13 saya yakin tidak mudah. Banyak hal di sana, ya, sesuatu hal dari dalam, dari luar, sedemikian. Tetapi sampai dengan saat ini semua baik, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan dibutuhkan pengenalan akan Allah yang luar biasa untuk gereja ini bisa ada sampai saat ini. Demikian juga dengan saudara dan saya, keberadaan saudara dan saya, pekerjaan saudara, sekolah, anak-anak saudara, ya, keluarga saudara, sekarang baik, saudara, karena saudara memiliki pengenalan akan Allah. Dan mari kita tingkatkan lebih supaya kita lebih. Amin, saudara. Saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan mengerti setiap tema yang disampaikan oleh Gembala gereja ini dan mengikutinya dengan baik, saya yakin hasilnya akan baik. Mari kita miliki pengenalan akan Allah. Di bulan ini saya mengajak kita semua, mari kita bersukacita. Karena ajakannya adalah sukacita. Bulan ini bulan sukacita. Bersukacitalah senantiasa. Amin, saudara.
yakin dan percaya di tahun depan kita akan meraih kemenangan yang lebih lagi. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya mengambil waktu 5 menit dan mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, amin. Tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hadir pada ibadah kedua siang hari ini. Kiranya Tuhan menjamah, memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah, kasih karunia Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Memberkati pekerjaan, memberkati rumah tangga, memberkati setiap apa yang direncanakan oleh setiap jemaat Tuhan. Dan kiranya kasih karunia terus melimpah dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Pulang dari tempat ini, kiranya Tuhan terus mengikuti, damai sejahtera Tuhan melimpah sampai anak-anak dapat melakukan setiap firman Tuhan dengan baik dalam setiap kehidupannya, sehingga kehidupannya dirubah dari yang kecil menjadi besar di dalam nama Tuhan Yesus, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan, salam. Sekali lagi salam. Saudara diberkati Tuhan, amin. Satu hal, saudara, terus hadirkan Yesus dalam hidup kita, keluarga kita. Yang kedua, bahwa terus kita semakin mengenal Tuhan, maka kita semakin diberkati Tuhan. Gereja ini semakin mengenal siapa Allah kita, maka semakin diberkati. Karena Tuhan sangat mengenal kita. Dia Allah yang sudah tahu siapa kita. Sekarang yang menjadi tantangan bagi kita semua adalah supaya kita mengenal Allah kita, dan ketika saling mengenal maka akan semakin kokoh, kuat, terpelihara dengan baik. Saudara, kemarin kita berulang tahun yang ke-13, hari ini kita rayakan, dan saya sangat bersyukur bahwa gereja ini adalah gereja yang diberkati Tuhan. Sepakat katakan amin. Ayo kita katakan bersama-sama, selamat ulang tahun gerejaku 23. Saudara yang mengasihi gereja, boleh lambaikan tangan saudara. Dan terus berdoa buat gereja kita, saudara, bahwa semakin hari semakin bertambah entah bangunan, jemaat Tuhan, juga kualitas. Saya bersyukur dihadirkan orang-orang hamba-hamba Tuhan dan semua lengkap di tempat ini.
sangat lengkap. Saudara mencari apapun, saudara boleh. Ada orang-orang dengan berbagai profesi di sini ada, ya, dengan keahlian, keterampilan, skill yang berbeda-beda. Puji Tuhan. Dan kalau sekarang ini berubah, itu juga karena anak-anak Tuhan yang setia di tempat ini. Saya juga bersyukur hampir semua, ya, hampir semua suka memberi. Saya pelayanan ini Pak, saya memberkati ini Pak, dan lain sebagainya. Setiap bulan saudara, gereja bisa membagi berkat kepada banyak orang juga, secara baik materi maupun secara rohani, dan lebih secara keimanan, iman percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, tanggal 12 Desember 2007, ketika itu kami rapat jam 7 sampai tengah malam, dan kemudian berkumpul di rumah kami yang ada di depan bandara yang kami tinggali sampai sekarang, berdoa di sana. Dan kemudian saudara, itu tanggal 12 masuk ke 13 seperti ini, tanggal 25 sudah Natalan, ya. Nah, ini baru berdiri Natalan. Dana dari mana, kira-kira siapa yang datang. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Dan hampir setiap hari Allah menyatakan karyanya yang begitu luar biasa, sehingga gereja ini hadir, saudara, memberkati Kota Tarakan. Saya berharap semakin hari semakin bisa membawa terang ilahi, dan kita tugasnya adalah menjadi berkat bagi warga Kota Tarakan, Kaltara, dan sekitarnya. Yang sepakat katakan amin. Ya. Gereja ini terus bertumbuh. Ada beberapa orang mengatakan bahwa gereja ini banyak dihadiri orang-orang catatan buruk. Ada yang sifatnya buruk, kemudian rumah tangganya kacau dan lain sebagainya, narkoba, kemudian suka selingkuh dan sebagainya. Puji Tuhan, silahkan datang ke tempat ini, karena di sini juga bengkel manusia. Nanti keluar maksudnya adalah menjadi manusia-manusia yang excellent dan sesuai dengan kehendak Tuhan, diberkati Tuhan. Akhirnya berubah total. Dan saya yakin ada banyak perubahan-perubahan. Saudara percaya bahwa saudara dirubah oleh Tuhan, amin. Ketika Allah hadir, maka merubah hidup kita. Saya mengajak kita semua menyanyikan ulang tahun. Ulang tahun itu tidak haram, saudara. Tetapi ulang tahun itu memang kita bersyukur ke hadapan Tuhan. Setuju katakan amin. Kita naikkan pujian Happy Birthday GTM. Setuju ya? Boleh berdiri, kalau saudara berkenan duduk juga boleh. Kita naikkan lagi ini. Happy Birthday GTM. Biasanya kalau ulang tahun semakin bersuka cita. Sama-sama katakan Happy Birthday, Happy Birthday. Happy birthday, GTM. Happy birthday, GTM. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, GTM. Happy birthday, happy birthday, GTM. Haleluya. Happy birthday, GTM. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, GTM. Mari kita semua berdoa. Yang mau mendoakan gereja yang kita cintai ini, silakan berdoa. Nanti terakhir saya akan pimpin doa, biar gereja ini semakin berkati, semakin diurapi Tuhan. Silakan berdoa, berkata-kata profetik, berkata-kata positif terhadap gereja ini. Haleluya. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang senantiasa berkarya dasar atas kami. Engkau yang membuat dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak baik menjadi baik. Dan semakin hari Tuhan nyatakan kesetiaan kebaikan atas gereja kami, atas keluarga kami masing-masing, atas pribadi kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, hamba-Mu dan seluruh umat Tuhan. Sekarang ini kami berdoa, kiranya setiap anak Tuhan yang terbaklan di tempat ini senantiasa menerima pengurapan datang dari Tuhan. Semua memiliki kerendahan hati dan
kemuliaan Kristus. Setiap anak-anak Tuhan yang beribadah ke tempat ini juga senantiasa diubahkan, dipulihkan. Hidup kami menjadi seperti karakter Kristus, dan kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur ya Tuhan, di usia yang ke-13 ini, perjalanan kehidupan, perjalanan pelayanan kami semakin hari Tuhan bawa kepada keberhasilan dan kesuksesan. Nama Tuhan ditinggikan, kerajaan Allah hadir di tempat ini, dan menjadi berkat bagi kota Tarakan, menjadi berkat bagi warga Tarakan, Kaltara dan sekitarnya. Kemanapun ya Tuhan kami melayani Tuhan, kiranya nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan. Kami bersyukur kehadapan-Mu, program-program gereja kiranya seturut dengan kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Semua yang percaya gereja kita diberkati Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita akan saudara, kita akan berikan persembahan, berikan yang baik bagi Allah kita. Kira-kira demikian, dan pengumuman kami persilakan. Halo, selamat datang di Gereja Bethesda. Berikut ini kami sampaikan berbagai informasi gereja untuk 1 bulan ke depan. Yang pertama, setiap minggu ibadah tetap diadakan 4 kali dan worship night setiap hari Jumat jam 7 malam. Ibadah tanggal 24 malam diadakan 2 kali di jam 5 sore dan jam 7 malam. Sedangkan ibadah hari Natal diadakan 2 kali jam 8 pagi dan jam 10 pagi disertai dengan perjamuan bersih. Ibadah tutup tahun diadakan di rumah masing-masing dan bisa juga ibadah MC yang akan dipantau oleh pihak gereja. Ibadah awal tahun tanggal 1 Januari 2021 hanya sekali ibadah di jam 10 pagi. Terima kasih sudah beribadah bersama di minggu ini, dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.
tahun yang Dia adalah ke-13 Profesor Dr. Insinyur Bambang Hidup, Ketua Umum kita. Gereja Lokal di Tarakan. Ini adalah Sekretaris Umum Bapak Insinyur Sujarwo. Berita Insinyur Dr. Muadi, Bendahara Umum Gereja kita. Tarakan yang ke-13. Semoga menjadi berkah bagi masyarakat Tarakan dan sekitarnya. Dan selamat bagi Pak Joko dan Ibu untuk terus memimpin bagi gembala yang baik, gembala rahmat Tuhan menjadikannya. Untuk semangat, sekali lagi selamat bersemangat lagi. Amin. Selamat dan sukses, semakin berkembang. Adalah pendeta Insinyur yang datang dari Sidoarjo. Juga kami juga ucapkan selamat Hari Natal tahun 2020. Tuhan memberkati. Amin. Assalamualaikum. Kami keluarga Pendeta Joko Susanto mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Bethesda GTM yang ke-13. Kiranya gereja kita semakin maju dan menjadi berkat bagi Kota Tarakan, Kaltara dan sekitarnya. Setiap umat Tuhan yang datang semakin bertumbuh iman percayanya dan semakin setia. Kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Dari Pangkalan TNI AL Palembang mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Betani GTM Kota Tarakan. Semoga panjang umur, semakin bertumbuh di dalam melayani Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Bethesda Saudara saudara kita yang sudah yang keluar ke-13 tahun. Saya berdoa Gereja Bethesda Garden Miracle menjadi sebuah persekutuan anggota tubuh Kristus yang memuliakan Tuhan, yang masing-masing anggotanya menjadi batu yang hidup, berkembang seluruh talenta yang ada, maksimal mengalami kepenuhan di dalam Tuhan, sehingga secara kolektif Gereja Bethesda Garden Miracle dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan di Tarakan, dan secara individu masing-masing jemaat diberkati Tuhan dengan bertumbuh maksimal menjadi batu yang hidup, menjadi tempat kediaman Allah di bumi ini untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dari keluarga besar mengucapkan Kami keluarga Yusradik dari Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun pada Gereja Bethesda GTM yang ke-13. Semoga Gereja Bethesda GTM semakin diberkati Tuhan dan boleh menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan, khususnya di Kota Tarakan. Saya Audo dari Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Bethesda GTM. Saya semakin diberkati, semakin bertumbuh, jadi berkat khususnya bagi jemaat dan Kota Tarakan. Ulang tahun Gereja Bethesda Garden Miracle yang ke-13. Gembala, staf penggembalaan, seluruh jemaat yang mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13, sukses bersama Tuhan Yesus. Sekaligus saya mengucapkan selamat hari Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati, semangat, maju terus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, selamat Natal. Miracle, kami dari Sama Muda, Seri, Nigeran, kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Bethesda Tarakan yang ke-13. Kiranya menjadi gereja yang kokoh, kuat, dan besar, serta menjadi berkat bagi seluruh jemaat dan Kota Tarakan.
Tak lupa kami mengucapkan selamat hari Natal dan menyambut tahun baru. Kiranya damai Natal selalu ada di hati kita semua. Gereja RS Jagat Gembiraker yang ke-13. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan selamat menyongsong Natal tahun 2020 untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bangun besar sukses. Bangun besar sukses. Bangun besar sukses. Tuhan Yesus memberkati. Ya, disampaikan saudara, ada banyak ucapan-ucapan ya, dari jemaat, dari saudara-saudara kita yang sudah di luar Tarakan. Semua memperhatikan gereja, terima kasih banyak. Dan terus doakan kami, doakan kita semua supaya semakin hari semakin maju. Setuju katakan? Amin. Ada di antara kita yang baru pertama kali hadir, bisa angkat tangan saudara? Ada? Semua setia-setia. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita. Kita pujikan hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadiku tinggal Tuhan, pulanglah dan terima kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang kau kerjakan,